Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah, sesuatu yang patut kita syukuri, kita nikmati adalah pemberian Allah. Kita diberi kemampuan untuk berpuasa sampai hari yang ke-22 insya Allah. Malam ini, malam 23. Kalau menukil pendapatnya Imam Syafi'i, siapa yang sholat Isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah, dia pasti dapat Lailatul Qadar. Tapi masuk juga di akal, karena memang sholat subuh itu kan sama dengan tahajud seluruh malam. Mungkin logikanya ke sana. Kalau sholat Isya separuh dianggap tahajud, separuh malam. Maka kita patut mensyukuri, tapi lagi-lagi kita memang bisa mensyukuri kalau sudah paham ya. Paham apa yang kita lakukan atas anugerah Allah ini mempunyai nilai martabat yang tinggi. Sehingga kita bangga ya, senang. Dan ini bukan kabar ya, kepastian. Maka syukuri. Yang kedua, Bapak Ibu, memang akhir-akhir ini banyak para asatidz, para ustadz yang menukil innamal a'malu bil khawatim. Memang benar. Hadisnya Imam Bukhari. Ada gandengannya lagi. Innamal a'malu binniyat. Ingat Bapak Ibu sekalian, tadi saya ceramahkan di Masjid 2. Ketika neraka itu dinyalakan, menyala gitu ya. Siapa yang masuk duluan? Pelacur? Bukan. Koruptor? Bukan. Ahli ibadah. Yang masuk pertama kali orang yang mati syahid menurut pandangan manusia. Diperiksa, kenapa kamu? Saya mati karena membela agamamu ya Allah. Bohong kamu. Kamu berteriak lantang dengan menyebut Allahu Akbar itu hanya ingin dikatakan seorang pemberani, dan sebutan itu sudah kalian peroleh di dunia. Kamu bahkan kuburannya ditancepi apa ya? Bambu runcing. Sudah dapat semua. Untuk apa kamu mau minta surga? Seret malaikat dia ke neraka. Isi pertama neraka itu orang yang mati syahid yang tidak ikhlas. Maka imanan wahtisaban. Orang yang kedua, siapa mereka? Orang yang dermawan. Waduh, kalau nyumbang miliaran dia, bahkan ratusan miliar. Tapi dia baru nyumbang kalau TV-nya sudah datang ya. Jadi disiarkan, wah bangga nyebut, waduh, oke, tapi ya itu penyakitnya. Kamu sudah disebut dermawan di dunia, ngapain kamu minta surga? Sudah seret lagi malaikat, seret dia ke neraka. Isi dua. Yang ketiga itu para ustadz. Ini yang menakutkan Bapak Ibu sekalian. Ustadz ceramah dulu amplop. Yang kedua ya, bukan hanya amplop, kalau banyak yang nyanjung, waduh seneng ya. Diteploi gitu, waduh, nanti muncul ujub. Ujub itu sombong yang tidak terasa. Dan ini menakutkan Bapak Ibu sekalian. Maka Allah perintahkan pada malaikat Malik ya, penjaga neraka, bawa dia ke neraka katanya. Itu dulunya capek waktu di dunia berdakwah kemana-mana ya. Tapi dapatnya neraka. Maka dari itu, bahkan di hadis yang lain banyak orang antri mau ambil pahala, ternyata pahalanya sudah hangus. Kenapa? Dia pernah ngerasani itu, orang itu pernah mengambil haknya orang ya. Kita contoh ambil hak orang. Kita punya anak daftar
Kalau dulu PNS itu pakai bayar, berarti dia akan mengambil hanya yang lain yang seharusnya lulus tidak lulus. Maka ini yang membuat amal kita ya bahkan bisa berbuah neraka ya, kejahatan itu. Artinya gini, kita ngerasain orang, ketika orang itu mau diambil dosanya sudah ada, maka dia terpaksa menggantikan orang yang dirasani itu. Dan Masya Allah ya, tapi tidak kalah juga pentingnya innamal a'malu bil khawatim. Oke lah, puasa kita 1 sampai 22 itu nilainya pinten Pak? Jangan kasih nilai pinten puasanya. Kalau rankingnya 1 sampai 10 bisa nyampe 7 skornya. Ibu, berapa skor nilai puasanya kira-kira? Ya sebaiknya kita menghitung kekurangan kita. Jangan pernah ada orang ulama marah-marah pada muridnya ketika dia bercerita pernah gini. Tidak ada gunanya. Lebih baik kita ngitung apa kekurangan kita, pernah maksiat apa. Tapi jangan diceritakan orang lain maksiat itu. Jadi maksiat yang diceritakan pada orang lain nonsen untuk dapat ampunan dari Allah. Naudzubillah min dzalik. Saya kemarin terpaksa berzina. Sudah selesai orang itu. Minta ampun bagaimanapun dalam hadis disebutkan susah untuk mendapatkan ampunan. Kenapa? Dia sudah cerita pada orang lain. Tapi kalau belum menceritakan, yang diceritakan itu fahadits, tahadduts itu hal yang baik. Dulu sahabat sering lihat kalau tidak ria, alhamdulillah tadi malam saya bangun jam 1, tahajud nikmat sekali, bahkan saya bisa melihat surga. Itu cerita sahabat zaman dulu. Boleh, tapi jangan sampai saya pernah nyolong, tidak usah ceritakan. Saya cerita karena saya waktu itu nyolongan, waktu itu belum balik, saya masih usia SD itu. Saya sering cerita di ya bukan hanya telo, banyak ya. Jadi nyolong jeruk pernah, nyolong ayam pernah gitu ya. Ya makanya kalau punya anak yang rotok beling itu nggak usah terlalu risau. Ya. Doakan terus ya. Doakan terus. Dia besok berubah menjadi seorang kiai, seorang ustadz ya. Ya justru anak-anak kecil sudah pegang tasbih itu berbahaya ya. Anak kecil sudah tidak mau bergaul dengan anak-anaknya, itu tidak normal ya. Normal itu syarat mutlak untuk diterimanya amalnya. Ya termasuk juga ya, saya cerita tadi, seorang laki-laki tidak senang sama perempuan, itu puasanya tidak diterima itu. Karena orang itu tidak normal. Gimana? Setuju enggak? Setuju. Hubbus syahwati minan nisa ya. Jadi ditakdirkan kita tuh senang sama perempuan, tapi Islam mengatur siapa yang harus disenangi, siapa yang harus. Maka dari itu mari kita pacu Bapak Ibu sekalian. Jadi kita ini sedang berada di lintasan finish ya. Fastabiqul khairat kata Allah. Amal itu lomba, perlombaan. Perlombaan yang menang adalah yang sungguh-sungguh, yang tajarrud, berlatih sebelum Ramadan ya, lalu maju kudanya untuk sampai ke finish pertama kali. Dan itu dilakukan di mana? Di akhir lintasan. Ini seperti sekarang ini. Nanti kalau perlu ya jangan tidur ya. Ya. Tapi Pak, saya tadi sudah sholat isya, kan sudah separuh tahajud saya gitu. Besok saya tak sholat subuh ya, jangan ngitung seperti itu ya. Ini kita kejar, mudah-mudahan ini puasa kita terbaik yang pernah kita persembahkan. Dan yang penting lagi, Allah takdirkan kita dipertemukan lagi dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang bisa saya sampaikan, persis 8 menit ya. Saya tidak ingin lebih dari kultum, ya lebih 1 kan tidak apa-apa ya. Sebetulnya ingin menyampaikan banyak hal, tapi kultum ya, kuliah terserah antum ya. Jadi saya cukupkan sekian, sampai ketemu. Masih Rabu, masih tarawih terakhir ya. Ya bismillah ya, insyaallah kita masih sehat dan kita bisa berhari raya bersama keluarga dengan indah dan bahagia. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.